pengaduan dan laporan masyarakat terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kita masih membahas OTT Hakim Agung. Di Perempuan Bicara saya langsung ke Bu Elsa. Bu Elsa ini boleh jujur, boleh setengah jujur, terserah Ibu ya. Kira-kira nih Ibu kalau di lapangan, itu kita mau ikutin prosedur begitu ya, yang benar, yang jalan halalnya gitu ya Bu. Itu diminta gitu ya untuk membayar atau mungkin ya udahlah kasih hadiah. Atau biasanya ya udah oknum advokat aja yang juga mencoba-coba. Yang mana Bu yang sebenarnya terjadi? Ya, saya masih jujur ya. Saya masih jujur bahwa mungkin karena saya tukang melapor, jadi nggak ada yang deketin saya. Malah misalnya kalau ada acara apa yang kebetulan ya, kita kan lulusan misalnya sama-sama seorang dokter ya, kita ada pertemuan-pertemuan, mereka tuh selalu menolak, jangan ngomong sama dia. Dan yang saya paling nggak suka tuh dibilang mulut perempuan. Bukan soal mulut perempuan. Memang saya perempuan, tapi saya tidak bisa dikatakan dilecehkan seperti itu. Karena dia mau berbuat yang negatif sehingga menghindari saya. Bagi saya nggak ada masalah, nggak bergaul juga nggak apa-apa. Ya, hal terhadap pihak-pihak yang tidak benar ya. Kalau saya gaulnya saya banyak. Sekarang beginilah. Kalau di dalam sebagai contoh yang kita nggak usah bicara masalah putusan ya. Kalau putusan itu kan masih debatable. Ini semua ahli hukum, kita berdebat. Berdebat juga ini benar, ini itu, alasannya banyak. Tapi yang jelas-jelas yang di depan mata saya, di mana sudah ada putusan Mahkamah Agung harus dieksekusi, enggak dieksekusi, sudah ganti pejabatnya, sudah sampai unmanning 3 kali, saya ikutin aja, terus akhirnya saya mangkel, lapor KY, lapor Hakim Agung, enggak ada, dibalas juga kagak, mungkin dimasukin tong sampah kali surat-surat ini yang saya perlu peringatkan. Ini nggak usah bicara putusan lah, bicara eksekusi aja nggak bisa. Harus bagaimana? Kan kita ada bayar skum segala rupa, ya kan ada unmanning. Jadi kan memang begitu aturannya, unmanning terus eksekusi. Koordinasi dan semuanya namanya yang simple ya, tidak perlu lagi didebatable apakah ini benar atau tidak benar. Karena ini sudah inkrah. Sudah 7 tahun saya nggak bisa eksekusi dan saya sudah datang ke KY membuat laporan, disambutlah segala, saya pikir udah tinggal diperingatin aja, kamu gimana sih kewenangan ketua PN Jogja ini harusnya eksekusi. Tapi nggak dilaksanakan, lapor menghadap langsung ke Batilum itu juga nggak ditanggepin kepada hakim bidang pengawasan ya, bukan di situ nggak ada dewas ya, tapi adanya hakim bidang pengawasan ya. Saya tulis surat, tapi nggak ada juntrungannya. Udah 7 tahun dan bolak-balik sampai 2 kali saya bikin surat kepada instansi yang sama. Berarti Bu Elsa ini bisa nggak sih jadi alasan advokat-advokat lain yang akhirnya tidak sabar menunggu seperti Ibu Elsa nih, mencari jalan pintas dengan memberikan hadiah agar cepat tadi? Iya, kita nggak tahu ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan itu memang sebetulnya kalau dibilang hati jujur, klien atau yang berperkara ataupun yang dalam pihak yang benar ya, posisinya benar maupun lawyer, itu tidak mau melakukan hal itu. Udah pasti tidak mau. 99% nggak mau. Yang melakukan ini adalah orang yang tidak benar. Dia menggunakan markus. Jadi walaupun dia lawyer tapi dia sebetulnya posisinya markus. Makelar kasus. Iya. Sehingga dia bisa ke sana. Kalau ditanya, kamu lawyer nggak? Nggak pernah sidang mereka. Tapi kalau orang yang lawyer yang bersidang, itu nggak berani mau melakukan itu. Manuver-manuver kotor ya. Karena dia merasa bangga dengan dirinya sudah punya prestasi. Dan saya juga lihat
malah hakim-hakim tingkat pertama yang saya pernah alami itu benar-benar banyak yang bagus, ya. Kita bersidang, saya deg-degan kadang-kadang saya nggak putusan saya nggak hadir, ternyata benar. Saya misalnya pidana memenangkan pengadilan itu ya? Iya, dengan baik. Terus sudah tuh saya bilang, waduh lawan saya ini adalah sesuatu gajah besar di Indonesia. Waduh klien saya nggak punya apa-apa digugat. Di tingkat pertama karena pembuktian kita bagus, ya hakimnya nggak bisa memberikan putusan yang telak. Karena kita pembuktian yang bagus, dia hanya memberi, walaupun saya sudah lihat ada kemiringan ya. Iya. Saya pakai baju batik aja diomelin. Tapi saya sengajain saya pakai baju batik. Sekompleks itu ya Bu Elsa? Iya, terus di tingkat pertama dia bilang one prestasi tapi tidak diberikan putusan apa harus membayar apa tidak itu. Kemudian saya banding, ternyata dimenangkan sayanya. Jadi susah ya saya mengatakan. Proses yang benar itu susah ya Bu? Susah. Saya mau tanya. Saya setengah mati untuk itu, dan kan kita sebetulnya hukum itu kan matematika. Bikin flowchart aja, ini terbukti, ini enggak, ini kan kita bisa tahu terbukti atau enggak finalisasinya ya. Tapi saat ini kita nggak bisa. Dulu saya dengan hakim, jaksa maintenance bersama, tidak ada kolusi-kolusian. Saya bisa membebaskan siapapun dengan cara-caranya dengan yang benar. cara yang benar.